Saya nggak bisa bayangkan ada kartu kredit yang limitnya sampai 30 miliar rupiah. Jujur, nggak nyampe di pikiran saya ke sana. Soalnya bayangin duit 1 miliar rupiah saja susah. Apalagi sampai harus punya kartu kredit dengan limit 30 miliar rupiah. Tapi ini beneran ada loh. Setidaknya seperti kata Basuki Cahayapurnama atau yang kita kenal dengan nama Ahok. Jabatannya sebagai komisaris utama membuat dia dapat fasilitas kartu kredit dengan limit sampai 30 miliar rupiah. Dan limit kartu kredit sampai segitu pasti bukan cuma untuk komisaris utama saja. Direktur utama pasti juga nilainya ya nggak jauh-jauh lah dari segitu. Pertanyaannya, wajarkah ada karyawan sebuah perusahaan mendapat kartu kredit dengan limit sedemikian besar? Wajar dan enggaknya sulit bisa kita hakimi. Karena semakin besar perusahaan, dia harus melakukan lobby-lobby yang semakin banyak pula. Dan kartu kredit ini biasanya dipakai untuk melakukan lobby dengan mentraktir seseorang supaya kita bisa dapat proyek. Kalau sekelas Pertamina, proyeknya tentu sudah nggak miliaran lagi, tetapi nilainya sudah triliunan rupiah. Bisa aja untuk traktir di restoran mewah dengan ruangan tertutup first class supaya pembicaraan mereka nggak disadap sama orang lain. Sekali makan, tahu nggak? Habis 30 sampai 50 juta rupiah. Fantastis kan? Itu baru negosiasi di restoran mewah. Bisa saja untuk negosiasi yang lebih penting lagi, lebih mahal lagi, harus sewa private jet yang harganya 300 sampai 500 juta rupiah sekali jalan. Yang mungkin gak banyak orang tahu kalau banyak sekali lobby dan negosiasi dilakukan di atas udara pakai private jet. Karena kalau di atas udara, transaksi ilegal pun bisa dilakukan tanpa harus takut terkena hukum wilayah di darat. Misalnya nih ya, supaya bisa dapat kontrak untuk pengeboran minyak di sebuah negara di Afrika, akhirnya harus ada deal-deal tertentu dengan pejabat sana yang nggak mungkin lah untuk dibicarakan di darat. Jadi banyak sekali kemungkinan kenapa limit kartu kredit seorang pejabat di perusahaan sekelas Pertamina yang punya aset 900 triliun rupiah lebih dengan pendapatan bersih setiap tahun sekitar 15 triliun rupiah lebih, itu kartu kreditnya sampai 30 miliar rupiah. Kita sulit membayangkannya karena nggak punya beban sebesar mereka. Kita aja paling yang kelas menengah punya kartu kredit limit 8 juta rupiah sebulan aja pusing mikirin tagihannya. Sebenarnya banyak perusahaan keuangan yang mengeluarkan kartu kredit dengan nilai limit sampai puluhan miliar rupiah bahkan sampai unlimited. Kalau di negara maju dan di perusahaan multinasional itu sendiri sudah bukan barang aneh. Ada kartu kredit yang namanya Centurion Card dari American Express yang kalau mau masuk jadi anggotanya saja kita pertama-tama harus bayar 100 juta rupiah. Itu belum termasuk iuran tahunan sebesar 34 juta rupiah. Belanjanya juga harus 3 miliar rupiah setahun. Ada lagi kartu kredit yang namanya Dubai First Royal Mastercard. Kartu kredit ini sangat eksklusif, nggak bisa semua orang kaya dapat. Biaya keanggotaannya sih cuma 26 juta rupiah saja. Dan kartu kredit ini nggak punya limit. Bahkan dikabarkan mereka bisa beli kapal pesiar dengan sekali gesek saja. Ada lagi yang namanya JP Morgan Reserve Card yang kartunya terbuat dari palladium atau emas putih. Ada lagi Citigroup Chairman Card, ada Cotswold Silk Card, dan banyak lagi kartu kredit yang hanya diberikan kepada orang atau perusahaan tertentu dengan pendapatan ratusan miliar sampai triliunan rupiah. Dunia mereka tentu berbeda dengan dunia kita, jadi kita susah untuk berpikir ke arah sana. Nah, kartu kredit yang dipamerkan oleh Ahok sendiri namanya Platinum Corporate Card yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri. Itu banknya pemerintah sendiri. Kalau saya baca-baca sih, kartu
Platinum Corporate Card ini sebenarnya bukan kartu kredit pribadi, tapi punyanya perusahaan. Dengan Platinum Corporate Card ini, perusahaan bisa mengontrol pengeluaran pegawainya supaya nggak terjadi kecurangan. Intinya, seorang komisaris atau direksi Pertamina bisa membelanjakan kartu kreditnya hanya untuk kepentingan perusahaan seperti negosiasi dan perjalanan dinas. Di luar itu silahkan pakai gajinya masing-masing. Jadi bukan hanya karena limitnya mencapai 30 miliar rupiah, sepemegang kartu kredit bisa belanja seenaknya sampai bermiliar-miliar tanpa tanggung jawab. Lagian bisa aja limit 30 miliar rupiah itu bukan hanya untuk seorang Ahok, tapi untuk seluruh jajaran komisaris dan direksi Pertamina. Arya Sinulinga, staf sus BUMN juga sudah membantah kalau ada limit kartu kredit segede itu, apalagi itu di perusahaan negara. Meski ya untuk pembuktiannya juga susah karena di dalam perjanjian antara perusahaan sekelas Pertamina dan jajaran direksi biasanya sudah ada perjanjian kalau seluruh biaya dinas mereka harus ditanggung oleh perusahaan. Saya juga setuju dengan pendapat beberapa orang. Maaf ya Ahok, mendingan Ahok nggak usah lah terlalu sibuk ngurusin masalah kartu kredit. Mending coba fokus kawal bagaimana caranya Pertamina bisa kalahkan Petronas dalam segi besarnya perusahaan. Itu yang paling penting karena ini masalah kedaulatan negara. Menghapus limit kartu kredit tidak akan membuat Pertamina menjadi lebih besar. Kalau perlu, gaji para direksi sebesar-besarnya. Dengan tuntutan mereka harus jadikan Pertamina raksasa di tahun ini. Kalau enggak, sanksinya pecat. Setuju? Saya seruput kopi dulu. Gaspol.